Shalom, sidang umat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan boleh berkumpul beribadah pada pagi Minggu hari ini. Ibadah pada pagi hari Minggu ini akan dirangkai dengan penetapan Bapak Pendeta Emeritus Ibu Sri Made Alipuryo Emin selaku pelayan Jumat di GKPP Jodombul. Ibadah akan dilayani oleh Ibu Pendeta Dr. Mimade Enjal Beta Meldiawati ST MDiv dan Bapak Pendeta Emeritus Ibu Sri Made Alipuryo Emin. Mari kita awali ibadah kita pada pagi hari ini dengan menaikkan pujian dari Kidung Jemaat 2 ayat 1 sampai 4. Suci, suci, suci.
Sekarang kita berada di hadapannya. Marilah kita merendahkan diri di hadapannya dan bersama-sama mengucapkan pertolongan kita kepada Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, di atas dia selama-lamanya. Salam sejahtera dari Allah Tritunggal, Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus kepada saudara. Salam sejahtera bagi saudara kita. Shalom Bapak Ibu. Kita bersyukur hari ini boleh beribadah bersama di gereja Tuhan, dan kita juga sudah memiliki sarana yang baru. Di depan kita sudah ada LED yang besar sehingga kita boleh beribadah dengan rileks, tapi hati kita tetap terangkat untuk kemuliaan bagi nama. Baik Bapak Ibu dan Saudara, firman Tuhan yang menuntut kepada kita pagi ini terambil dari 1 Yohanes 4 ayat 21. Firman Tuhan berbunyi demikian. Berita ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Inilah kebenaran firman Tuhan yang mengingat dan mengajarkan kepada kita sekalian bahwa siapapun yang mau mengasihi Allah harus diwujud nyatakan lewat kasih terhadap sesama. Bagaimana Bapak Ibu, sudah seperti itu? Jangan kira kita sudah mengatakan saya mengasihi Allah, tapi dengan sesama kita masih hidup saling memuji. Mari kita aminkan firman Tuhan ini dengan pujian Kidung Jemaat 14:32 ayat 1 dan 2. Silakan. Sampaikan kabar baik pada
Jadi jangan berantem, jangan sedih terus. Hidup harus diisi dengan sukacita dan kegembiraan. Apa itu? Jangan berdiri. Terpujilah Engkau ya Allah, yang telah mengaruniakan kepada kami anak-anak di tengah keluarga, bahkan di tengah-tengah jemaat-Mu bertempur korban. Biarlah anak-anak kami sungguh selalu memiliki hati yang diliputi sukacita. Karena dengan hati yang sukacita, kegembiraan itulah yang membuat anak-anak kami dan kami semua akan memiliki kekuatan dan kesehatan. Terlebih lagi kami dapat memuliakan nama Tuhan. Sekarang kami mohon berkat buat anak-anak kami ya Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera Allah Tritunggal, Bapa Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai dan memberkati anak-anak sekarang ini kau selama-lamanya. Haleluya. Amin. Bapak Ibu silakan duduk. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kepadamu kami bersyukur. Syukur atas hari baru yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Syukur atas kesempatan yang Tuhan anugerahkan kepada kami untuk bersekutu di ruang ibadah ini. Terlebih lagi kami bersyukur karena kami semua yang boleh hadir dalam persekutuan ini dalam keadaan sehat. Syukur pula atas firman yang Kau telah sampaikan kepada kami, yang mengingatkan kami bahwa sungguhnya tak mungkin bagi kami mengasihi Engkau yang tidak kelihatan jikalau kami tidak mengasihi saudara-saudara kami yang kami ajak hidup berdampingan, yang kami lihat setiap hari, setiap waktu. Tuhan, firman-Mu mengingatkan kepada kami akan kekeliruan dan kesalahan yang kami buat, karena seringkali kami mengaku mengasihi Engkau tetapi membenci saudara kami. Kami tidak hidup secara damai, kami tidak hidup secara rukun dengan saudara-saudara kami yang ada di sekitar kami, yang kami senantiasa ajak bergaul di dalam kehidupan keluarga, jemaat, masyarakat. Ampuni kami Tuhan yang tidak dapat melakukan perintah Tuhan ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita bersama-sama bila hati. Yeah.
Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahan. Adakah saudara dan saya anak-anak Tuhan yang suka melepaskan pengampunan untuk saudara dan saudari kita? Jika saudara dan saya adalah orang yang suka melepaskan pengampunan, maka dengan sukacita sebagai hamba Tuhan Yesus Kristus menyatakan, hari ini juga Tuhan mengampuni dosa saya, dosa saudara. Dan anugerah pengampunan ini saya sampaikan dalam nama Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Amin. Mari Bapak Ibu kita rayakan anugerah pengampunan. Katakan, Tuhan mengasihi dan mengampuni. Inilah keindahan yang boleh kita rasakan dan nikmati sekiranya kita boleh hidup saling mengasihi satu dengan yang lain. Kembali kepada kita diingatkan bagaimana kita harus menuruti perintah Tuhan. Hukum kita akan membaca hukum Tuhan Matius 22 ayat 37 sampai 4. Kita suarakan bersama-sama 3 mulai. Yesus kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budi. Itulah hukum yang pertama dari Tuhan. Dan hukum yang kedua sama kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah terdapat seluruh keutamaan dan kitab. Kita sambut firman Tuhan ini dengan pujian kasihku padamu. Amin.
Bapak Ibu dan Saudara, masa penugasan sementara hari ini, jadi dari 9 Juni kemarin saya ditetapkan dari nanti DKPB karena masa penetapan itu sudah berakhir, maka hari ini saya akan kembali menyerahkan kepelayanan ini kepada Majelis Ketua DKPB. Dalam hal ini akan diwakili oleh Ibu Dr. Ibu Pendeta Dr. Mediawati. Itu sampaikan terima kasih kami atas penugasan yang sudah boleh diberikan kepada saya. Itu saya menyerahkan kepelayanan ini kepada Ibu Pendeta. Sidang jemaat yang dikasihi dan diberkati di dalam Tuhan Yesus, kita akan lanjutkan ibadah kita bersama-sama. Kita mempersiapkan hati kita untuk menerima berkat firman Tuhan. Namun sebelumnya saya mengajak kita datang kepada Tuhan untuk berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk semua karya baik-Mu yang Kau kerjakan di dalam kehidupan sidang jemaat-Mu di GKPB Tirte Amarte Kerobokan ini. Tuhan, kami percaya bahwa Engkau di dalam kemurahan kasih-Mu yang telah memelihara sidang jemaat-Mu di tempat ini melalui pengembalaan hamba-Mu Bapak Pendeta Alif Puryo. Tuhan, sebentar kami akan bersama-sama untuk menerima berkat firman Tuhan. Kiranya Engkau melalui kuasa Roh Kudus-Mu akan menerangi hati, pikiran, dan perasaan kami, sehingga firman Tuhan yang hendak Kau taburkan bagi kami semua, kami dapat mengerti dan kami juga dimampukan untuk melakukannya di dalam kehidupan kami setiap hari. Karena itu ya Tuhan, berfirmanlah bagi kami semua, karena kami telah sedia untuk menerima berkat firman Tuhan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, saya mengajak kita membuka Alkitab kita dari kitab 1 Petrus 4 ayatnya yang ke-7 sampai dengan ayatnya yang ke-11. 1 Petrus 4 ayat yang ke-7 sampai dengan ayat 11. Saya mengajak kita membaca secara bertanggapan agar kita semua memperhatikan pembacaan firman Tuhan ini dengan baik. Ayat ganjil saya membaca dan ayat genap Bapak Saudara membaca. Demikian firman Tuhan, hidup orang Kristen, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan waspadalah, supaya kamu dapat berdoa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain, tanpa bersungut-sungut. Baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu melalui Yesus Kristus. Dialah yang punya kemuliaan
dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Sekian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia